Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Baik, kali ini kita masuk kepada materi SPA. Apa itu SPA? Studi Pemikiran Aswajah. Sebelum kita panjang lebar, kita akan menjabarkan apa itu aswajah. Di Indonesia lebih dikenal dengan aswajah, yang kalau dipanjangkan yaitu ini singkatan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau di barat sana, di Timur Tengah, lebih dikenal dengan Sunni. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini ada 3 kata. Ahlun bisa disebut pengikut, penduduk, banyaklah artinya. Kemudian sunnah, ini adalah thariqah atau jalan yang ditempuh, ya. Sunnah yang dalam hal fikih beda, adalah sesuatu yang ketika ditinggalkan dapat pahala, ketika dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak dapat dosa, gitu kira-kira. Kemudian al-jamaah, yang dari kata jam'u, yaitu mengumpulkan, yang bercerai-berai. Bisa nanti banyaklah pengertiannya, tapi secara istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah suatu kelompok, yaitu golongan yang mana mengikuti sunnahnya Nabi dan sunnahnya para sahabat secara berjamaah, ya, seperti itu. Artinya bukan berarti hanya berkelompok, tidak, tetapi secara mayoritas, sawadul aqdam, kira-kira begitu. Nah, kalau sudah seperti ini, maka siapa yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ini adalah pengikut-pengikut Nabi Muhammad, seperti itu. Sunnah-sunnahnya Nabi. Nah, kenapa nanti akhirnya menjadi satu aliran? Ini berkaca kepada kita harus langsung kepada sumbernya dulu. Islam, yang mana Islam itu dibawa oleh Nabi Muhammad. Kalau kita berbicara di masa Nabi Muhammad, ya Islam utuh, sempurna. Nabi sebagai Rasulullah yang menyampaikan agama, menyampaikan risalah, langsung dapat bimbingan dari Allah. Sementara para sahabat waktu itu ketika menjalankan manhaj ini, keislaman ini, langsung dibimbing oleh Nabi Muhammad, sehingga tidak adalah kemungkinan itu Nabi Muhammad teledor membimbing para sahabat atau ada penyimpangan, tidak ada. Nah, perjalanannya adalah kita tidak bisa lepas dari sejarahnya. Ketika Nabi Muhammad itu wafat, awal dari perjalanan ini itu dimulai dari percekcokan. Nabi Muhammad wafat, para sahabat mulai cekcok. Kaum Ansor sudah menentukan siapa pemimpinnya. Kemudian dari kaum Muhajirin mulai datang, lalu pendapat panaslah hari itu, sampai kemudian singkat ceritanya adalah Sayyidina Abu Bakar terpilih sebagai khalifah. Ini masih aman, masih karakter kuat, dekat dengan Rasulullah, bisa menyatukan. Walaupun banyak sih waktu itu yang keluar dari Islam, yang murtad, yang tidak mau bayar zakat, adalah. Tapi secara umum masih bisa dikondisikan. Beralih kepada khalifah yang kedua, Sayyidina Umar, juga punya karakter yang kuat, masih bisa Nah, tapi ketika Sayyidina Utsman, ini mulai ada perpecahan politik, ada isu-isu, adalah tuduhan-tuduhan miring terhadap kepemimpinan ini, sampai puncaknya beliau dibunuh dari pihak oposisi, seperti itu kira-kira. Nah, dari dibunuhnya Sayyidina Utsman ini, maka sebagai saudaranya, ada sahabat namanya Muawiyah bin Abi Sufyan, ini sebagai gubernur di Syam sana, meminta kepada para sahabat-sahabat senior untuk menelusuri siapa dalang dibalik semua ini, dan tidak boleh ada pengangkatan, kira-kira begitu. Tidak boleh ada pengangkatan khalifah sampai ini dituntaskan. Tapi alih-alih itu selesai, di Madinah justru malah ada pengangkatan dengan kondisi yang carut marut. Malah kalau tanpa ada kepemimpinan maka semakin rumit, maka diangkatlah. Dan yang
dipilih itu adalah Sayyidina Ali. Nah, terjadi lagi percekcokan. Ini sebenarnya soal politik, soal gengsi. Kalau bicara antara Sayyidina Muawiyah dan Sayyidina Ali, ini bukan hanya latar belakang itu, tapi dari kisah di masa lalu, yang mana Sayyidina Ali ini adalah Bani Hashim, yang ini Bani Umayyah, yang ujung-ujungnya nanti ketemu di Abdi Manaf, yang mana punya anak yang kembar siam harus dipisahkan dengan pedang, sehingga banyak orang menyangka bahwa saat itu masa depannya akan terjadi pertumpahan darah. Nah, di sini yang kita kenal dengan perang Siffin, yaitu perang antar saudara kelompok Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah. Banyaklah waktu itu sampai merembet nanti ada perang Jamal, yang mana Sayyidina Ali berperang dengan Sayyidah Aisyah, seperti itu. Nah, perang kemudian ada yang mencoba untuk mendamaikan, arbitrase. Dari sini ada yang tidak setuju, kelompoknya sendiri, maka dia keluar dari barisan ini, disebutlah keluar atau khawarij, seperti itu. Karena tidak sepakat, karena sudah tidak sepakat satu sama lain, kamu tidak sepakat dengan saya tidak sepakat dengan, maka merembet ketika dia mengeluarkan suatu fatwa, suatu ketentuan, maka di sini juga mengeluarkan, merembet kepada akhirnya akidah. Ada yang mencoba di tengah-tengah, tidak mau mengambil keputusan, sehingga ada kelompok yang menunda hukumannya, kita serahkan kepada Allah lah, yang mana yang benar yang salah, yang sana salah, saya takut sudah serahkan kepada Allah nanti di akhir kiamat. Tapi justru nanti ini berubahnya. Kenapa? Dia menunda perkara ini, terembet kepada permasalahan yang lain. Bagaimana dengan orang yang harus dikisos, potong tangan, harus dia bayar diat misalnya karena melakukan, semuanya akhirnya ditunda. Nah, di sini sudah kelihatan ada agama yang tadinya sempurna dari Rasulullah sudah bergeser. Ada ajaran-ajaran digeser. Karena itu tadi. Ada yang macam-macam sudah. Dari sini dah aliran-aliran terbentuk. Yang tadinya menjadi perbedaan politik akhirnya berubah menjadi perbedaan akidah. Terus sampai beralih kepada masa tabi'in, muncul Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah dan segala macam. Nanti berlanjut lagi kepada tabi'in, gitu kan? Ada aliran atau pengikut-pengikut Hanafiyah, Syafi'iyah dan segala macam. Sampai pada akhirnya nanti ada satu imam yang namanya Abu Musa al-Asy'ari, Abu Hasan al-Asy'ari, yang mana ini adalah bukan pencetus ya. Apa kita membahasakannya? Karena begini, nanti ketika di setelahnya generasi Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi, ada dua ulama yang berbeda tempat tetapi di generasi yang relatif sama. Dia memiliki kerisauan yang sama, akhirnya mencari jalan keluar yang sama dan menghasilkan sesuatu yang mirip, yang sama juga. Keraguan terhadap keyakinannya, karena ada yang Mu'tazilah di masa dinasti Abbasiyah itu sudah banyak kelompok-kelompok Mu'tazilah, sehingga bahkan ada yang mengatakan dulu di masa-masa Imam Madhab itu marak kelompok Mu'tazilah, Al-Quran ini adalah makhluk. Ulama-ulama yang tidak mengatakan Al-Quran ini makhluk ya dihukum gitu kan, disiksa atau bahkan ada yang terbunuh gitu. Sehingga Mu'tazilah ini sempat menjadi akidah nasional gitu, karena rajanya, ada beberapa raja, 3 raja waktu itu yang menganut ajaran ini. Nah, Abu Hasan al-Asy'ari ini orang Mu'tazilah awalnya.
Karena bapak angkatnya Syekh Jubai ini adalah salah satu ulama dari Mu'tazilah, yang akhirnya banyak lah yang melatar belakangi keraguan terhadap ajarannya, pernah bermimpi dengan Rasulullah berkali-kali sehingga ada kerancuan. Kenapa harus dengan otak? Dia bertanya kepada bapaknya, "Bapak, bagaimana kalau misalnya ada 3 orang, ada anak kecil, ada orang yang celaka, orang-orang kafir atau orang tidak beriman, dan ada orang yang alim gitulah katakan. Maka ini kalau mati, ya kalau anak kecil ini cukup selamat, kemudian yang ini orang kafir ini orang celaka, kemudian yang ini adalah orang yang tinggi derajatnya." Kemudian ditanya lagi, apakah tidak bisa anak kecil ini menjadi pangkatnya orang yang alim ini, yang tinggi derajatnya? Tidak bisa, kata si bapaknya ini, Syekh Jumai mengatakan bahwa tidak mungkin. Allah akan menjawab, tidak bisa, kamu tidak bisa mencapai kepada puncaknya ini. Kenapa? Karena kamu tidak cukup ibadahnya, karena dia panjang usianya, sementara kamu mati di masih kecil. Maka bilang lagi anak kecil ini, "Loh, kenapa aku dimatikan? Kalau aku dipanjangkan umur, aku akan bisa menjadi beribadah seperti orang itu." Maka dijawab lagi oleh Tuhan, "Ya tidak bisa, kamu aku justru selamatkan. Kamu aku matikan masih kecil karena aku tahu masa besarmu akan celaka. Maka aku matikan." Oh, bisa diterima oleh anak kecil. Tapi coba yang di sini, orang yang kafir mendengar percakapan ini kan akhirnya nuntut, "Tuhan, kalau engkau tahu masa depanku adalah celaka, kenapa aku tidak engkau selamatkan, dimatikan di masa kecil?" Marah bapak angkatnya itu Syekh Juba ini, marah, "Kau hanya akan merusak akidah apa segala macam," sehingga termental. Banyaklah akhirnya mencoba untuk berdiam diri, membuka kitab-kitab klasik, hadis, Al-Quran, dicari kebenarannya, sehingga merumuskan satu permasalahan yang kembali kepada ajaran Nabi Muhammad yang sejati. Nah, kalau sudah ujungnya dari Nabi sumbernya seperti ini, maka pernah rusak dan dikembalikan kepada pengaturan awal, ini akan banyak pengikutnya. Dengan cepat Imam Asy'ari ini mendapat pendukung dan respon yang sangat luar biasa. Di tempat lain juga begitu, mengalami hal yang sama, yang disebut dengan Maturidi, Imam Al-Maturidi. Jadi 2 imam ini tidak pernah bertemu, tetapi punya kegelisahan yang sama, punya cara metode yang mencari kebenarannya sama, maka menghasilkan sesuatu yang sama. Sehingga setelah ini ada ulama yang mengatakan, kalau ditanyakan siapa yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Sunni atau Aswaja, maka jawabannya adalah pengikut Imam Asy'ari dan Al-Maturidi. Seperti itu. Sampai di sini dulu, itu pengantar dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ahlul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.